Selamat pagi, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun Anda semua sedang berada. Kembali saya senang menemui anak-anakku sekalian. Saya ingin mengajak anak-anakku sekalian untuk bersama-sama belajar, yaitu belajar matematika pra-KBM bersama Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP. Nah, matematika pra-KBM ini apa materinya? Kita masih akan membicarakan tentang adjoint matrik. Jadi, materinya adalah adjoint matrik. Sebagai kelanjutan dari pembahasan yang sudah kita bicarakan, yaitu adalah perkalian matrik. Adjoint matrik untuk diperhatikan baik-baik, nanti ini akan kita pakai pada saat kita mencari inverse matrik. Baik, seperti apa? Mari kita perhatikan. Adjoint matrik yang akan kita bahas ini ada dua, yaitu adjoint matrik ordo 2x2 dan adjoint matrik ordo 3x3. Nah, kesempatan yang pertama ini adalah matrik ordo 2x2. Kita misalkan ada matrik A, yaitu elemennya adalah apa? Elemennya adalah baris pertama A, B, kemudian baris kedua adalah C, D. Nah, adjoint matrik ini adalah kita tulis menggunakan ADJ. Ini singkatan adjoint ya, adjoint matrik A. Yaitu adalah kalau kita perhatikan pada diagonal utama dari matrik A ini posisinya dibalik atau ditukar posisi. Kemudian pada diagonal yang lain ini tandanya berlawanan. C tandanya menjadi negatif ya. B juga tandanya jadi negatif atau berlawanan nilainya ya. Nah, itu adalah adjoint matrik 2x2. Di sini saya kasih catatan diperoleh dengan tukar posisi elemen diagonal utama, elemen diagonal yang lain tandanya dibuat berlawanan. Ya, baik. Kita ambil contoh. Misalnya nih ada M, matrik berapa? 2x2. Elemen pertamanya adalah 3 dan negatif 2. Elemen kedua 4 dan 5. Diagonal utama ini 3, 5. Adjointnya ini harus ditukar. 5-nya di sini di posisi 3 dan 3 elemen 3 ini menduduki posisi 5. Kemudian 4-nya menjadi negatif 4 dan negatif 2 menjadi 2, yaitu berlawanan. Baik, lanjut ya. Itu diagonal utama ditukar posisi, diagonal yang lain dibuat berlawanan tandanya ya. Jadi adjoint matrik A adalah matrik dengan elemen baris pertama berapa? 5 dan 2 dan baris keduanya adalah negatif 4 dan 3. Baik, cukup sederhana, tapi ini tolong untuk diingat-ingat karena nanti akan kita pakai untuk mencari inverse suatu matrik. Baik, sekarang adjoint matrik 3x3. Untuk adjoint matrik 3x3 ini ada pengertian minor dan kofaktor. Yang pertama kita bicara tentang minor dulu. Kita misalkan saja ada suatu matrik, yaitu matrik A dengan elemen baris pertama A11, A12, A13. Ini baris kedua, ini baris ketiga. Nah, yang dimaksud dengan minor itu apa? Nah, tolong perhatikan baik-baik. Minor
MIC. Jadi minor kita singkat dengan huruf M. M kecil. IC berarti baris ke I, kolom ke C, merupakan determinan dari matrik AIC. Matrik pada kolom I, baris I, kolom C, ya. Ini elemen matriknya. Setelah dilenyapkan elemen baris I dan kolom C. Maksudnya seperti apa? Nah, mari kita perhatikan. M11 adalah, kalau ini matrik A-nya ya, ini matrik A-nya. Ini matrik A-nya. Kita lenyapkan pada baris pertama, kolom pertama. Jadi ini M11 berarti adalah pelenyapan pada baris pertama, kolom pertama. Kita lenyapkan. Nah, maka kita tinggal mencari apa ini? Mencari ini. Mencari apa? Determinan matrik ordo 2 kali 2. Itu apa? A22 kali A33 ya kan? Mencari determinan kan seperti itu. Kemudian dikurangi dengan perkalian elemen diagonal yang lain. Jadi elemen diagonal utama perkaliannya dikurangi perkalian pada elemen diagonal yang lain. Jadi kita dapatkan, karena ini adalah determinan, maka ditulis bagaimana? Diapit dengan apa? Garis sejajar. Ya gitu ya. Jadi ini nilainya adalah ini dikalikan ini. Ini perkalian elemen diagonal utama dikurangi perkalian diagonal yang lain. Oke. Yang penting tahu ini dulu ya. Baik, kita lanjut. M12 berarti apa? Dari matrik A ini dilenyapkan pada baris 1. Pada baris 1 itu dilenyapkan dan kolom kedua. Ya, sehingga elemen dari matriknya apa? Ini. Ini yang nampak ya kan? Nah, diagonal utamanya ini dan diagonal yang lain adalah ini. Nah, ini ya diagonalnya. Baik, kemudian minor 13. Pelenyapan baris 1, kolom 3. Ya, determinannya ini. Sisa ini ya kan? Kemudian yang berikutnya, baris kedua, kolom 1. Baris kedua kita lenyapkan. Kolom 1 kita lenyapkan. Maka elemennya masihnya ini 12, 13, dan 32, 33. Nah, itu dicari apa? Determinannya. Kemudian ada M22, pelenyapan pada baris kedua, kolom kedua. Ya, oke, tahu ya? Itu jelas ya? Ini A11, nih. Kemudian A13, A31, A33. Tentu kalau nanti kita cari karena determinan maka apa? Perkalian apa? Diagonal utama dikurangi perkalian diagonal yang lain. Ya, gitu ya. Oke. Berikutnya lagi A23, pelenyapan baris kedua, kolom ketiga, ya gitu ya. Nah, ini determinannya. Kemudian berikutnya pelenyapan ini M31, pelenyapan baris ketiga, kolom 1 ya. Oke. Kemudian M32, pelenyapan baris ketiga, kolom kedua ya. Oke, itu dilenyapkan, maka tinggal apa? Elemennya tinggal ini dan ini. Ya, oke. Itu kita cari determinannya. M berapa? 33. Pelenyapan baris ketiga, kolom ketiga. Oke. Baik. Cukup paham ya? Jadi minor matrik A adalah kita bisa menuliskan MA adalah M11, M12, M13 ya, masing-masing dipilih dengan cara apa tadi? Melenyapkan baris dan kolom yang sesuai ya. Oke. Itu kita cari apa? Determinannya. Sekarang kita ambil contoh. Nah, supaya lebih jelas kita berpikir
secara real ya. Oke, ini ada matriks A. Oke, kita akan mencari M11. Nah, M11 lenyapkan baris apa? Tahu ya? Ini M11 ini dilenyapkan nih. Ini baris 1, kolom 1. Jadi ini determinan ini. Perkalian diagonal utama 6 dikurangi 0 kali negatif 2 perkalian elemen diagonal yang lain ya. 6 kurangi 0 adalah 6. Baik, berikutnya M12. M12 mana? Ini elemen-elemennya ya. Perkalian diagonal utama 2 dikurangi perkalian diagonal yang lain dapat 6. 2 kurangi 6 negatif 4. M13. Nah, 13 ya, ini 1 kali 0 0 dikurangi negatif 3 kali 3 berarti berapa? 9 ya, negatif 9 ya. 0 kurangi negatif 9 9. Berikutnya M21 ya, pelenyapan baris kedua sekarang kolom 1 ya. Ini matriknya, determinan matrik ini kita cari negatif 1 kali 2 negatif 2 kurangi 0 ketemu negatif 2. M22 baris 2 kolom 2 dilenyapkan, maka ini kita cari determinannya nih 4 dikurangi negatif 3 kali 0 4 ya. Kemudian M23 oke, bisa mencari ya. Kemudian M berapa? 31. Mana matriknya? Ya. Nah itu, matrik itu kita cari determinannya berapa hasilnya? 2. Ya, oke. Sekarang M32. Nah, oke, itu determinannya. Tinggal dicari, dihitung berapa hasilnya? Negatif 4. M33. Ya, mana? Elemen yang tersisa itu ya. Baik, kemudian berapa nilainya? Adalah 2 kali berapa? 2 kali 3 yang penol utama ini dikurangi dengan negatif 1, jadi ketemunya 7. Sehingga kita bisa menuliskan minor-minor dari matrik A. Minor-minor matrik A kalau ditulis seluruhnya menjadi apa? Minor, matrik minor dari matrik A ini ya. Jadi berapa? M11, M12, M13 adalah 6, negatif 4, 9. Ya, nih. Berikutnya baris kedua, negatif 2, 4, negatif 3. Baris ketiga, 2, negatif 4, dan 7. Ya oke, itu minor matrik A. Baik. Ada kesulitan ya. Nah, itu cara mencari minor dari matrik A. Baik, kemudian kita lanjut. Setelah kita membicarakan tentang minor, kita tahu minor, bagaimana mendapatkannya. Sekarang akan kita membicarakan tentang kofaktor. Nah, kofaktor itu diperoleh dari minor. Nah, perhatikan. Kofaktor CIC. Jadi ini nilai suatu kofaktor. Nah, ini adalah suatu elemen kofaktor baris ke I kolom ke J. Diperoleh dengan mengalihkan minor baris ke I kolom J dengan negatif 1 pangkat I tambah J. I nomor apa? Baris, J-nya nomor kolom. Baik. Sekarang kita akan dapatkan C11 berarti sama dengan apa? Negatif 1 pangkat 1 tambah 1 kalikan M11. Negatif 1 pangkat 2 itu adalah 1 kali M11, nilainya tetap sama ya, M11. Jadi C11 sama dengan M11. Kemudian berikutnya C12. C12 adalah sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 2, berarti ini pangkatnya apa? 3 ganjil. Negatif 1 pangkat ganjil negatif 1.
Negatif 1 kali 1 M12. Hasilnya apa? Negatif M12. Oke, kita lanjut lagi untuk C berapa? 13. C13 negatif 1 pangkat 1 tambah 3 berarti pangkat 4 genap. Berarti hasilnya apa? 1. 1 kali M13 ya M13. Baik. Oke, cukup jelas. C21 sama dengan apa? Nah, C21 negatif 1 pangkat 2 tambah 1 ini ganjil. Berarti nanti hasilnya apa? Negatif 1 ini menjadi negatif 1 hasilnya telah diperpangkatkan dengan 3 kali M21. Maka hasilnya apa? Menjadi negatif M21. Jadi C21 sama dengan negatif M21. Gitu ya. Oke, kita tinggal lihat jumlah apa namanya? Jumlah baris, nilai baris dan kolom. Berikutnya coba. Berikutnya apa? C22. Jumlahnya baris dan kolom genap. Berarti apa? Nanti C22 sama dengan M22 ya, gitu ya. Nah, sekarang C23. Ini pangkatnya apa? Jumlah baris dan kolomnya adalah ganjil. Berarti nilai kofaktor ini sama dengan negatifnya apa? Nilai minornya. Oke, berikutnya C31 genap jumlahnya, berarti nilai kofaktornya sama dengan nilai minornya. Ini C32 jumlahnya 5 berarti ganjil, maka kofaktor sama dengan apa? Lawan dari minor M32 ya, begitu. C33 jumlahnya ganjil berarti nilainya kofaktor 33 sama dengan M33 ya. Oke, jadi sebagai pengingat ini bahwa jika negatif 1 dipangkatkan bilangan genap hasilnya adalah 1, sedangkan negatif 1 dipangkatkan bilangan ganjil hasilnya negatif 1. Nah, untuk mempermudah kita buat matrik tanda. Nah, ini atau posisi ya. Matrik tanda posisi. Tanda posisinya. Posisi apa? Posisi kofaktor. Kalau ini tadi posisinya 1-1, berarti genap. Berarti apa? Tandanya positif, berarti sama. Kalau ini di sini posisinya 1-2, 1-2, iya betul 1-2, berarti 3 ganjil negatif, ya kan, lawannya gitu ya bacanya ya. Ini 1-3, berarti 4 genap, berarti apa? Nilai kofaktornya sama dengan nilai minornya, gitu ya. Baik, itu untuk mempermudah. Jadi nanti nggak usah pakai apa negatif 1 pangkat ya, nggak usah, langsung aja dengan tahu ingat tanda ini. Kalau tandanya plus berarti tetap sama nilai kofaktor dengan minor, kalau negatif berarti lawannya. Oke, sekarang ini adalah elemen-elemen kofaktornya, misalnya seperti itu. Nilainya sama dengan apa? Kalau di perhatikan dari minornya, C11 sama dengan M11, ya kan? Kemudian berapa? C21 sama dengan negatif M21, C31 sama dengan M31. Berikutnya, nah ini 1-2 ganjil, berarti ini kofaktornya sama dengan apa? Negatif minornya. 22 genap berarti sama dengan minornya. Ini 32 ganjil berarti negatif minornya ya, gitu ya. Oke, itu untuk mempermudah seperti itu. Sekarang kita ambil contoh ya. Berikutnya kita akan bicarakan tentang adjoint ya, merupakan matrik transpos dari matrik kofaktor. Jadi adjoint A adalah sama dengan matrik kofaktor A ditranspos. Nah, kalau kita tuliskan elemennya menjadi seperti ini. Ya ini dari C11, C12, C13. Tadinya merupakan apa ini? Merupakan baris, sekarang jadi kolom.
Ya, ini baris pertama jadi kolom pertama. Ini tadinya apa? Baris kedua jadi kolom kedua. Ini elemen matrik. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Ya, gitu ya. Baik, kita sekarang coba akan ambil suatu contoh. Tentukan adjoin dari P. P-nya apa? Nah, ini P-nya, ini matriknya ini. Kita harus mencari apa dulu? Minor-minornya terlebih dahulu. Kita cari minor satu-satu. Satu-satu. Mana pelenyapan baris pertama kolom 1 ya. Oke. Hasilnya, nah, ini determinannya setelah dilenyapkan ya. Perkalian apa namanya nih? Diagonal utama dikurangi perkalian diagonal yang lain. 1 dikurangi 10 negatif 9. Oke, berikutnya pelenyapan baris apa? M12 baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2, masih ingat kan? Baris 1 kolom 2. Ya, oke. Nah, berapa ini? Negatif 2 ya, perkalian diagonal utama. Negatif 2 dikurangi 8. Negatif berapa? 10. M13. Nih, pelenyapan baris 1 kolom 3 ya, ini ya. Ini. Oke, berapa negatif 10 dikurangi 4, berarti negatif 14. M21 ya, sambil dicocokkan sambil lihat itu ya, apa P ya, matrik P. Pelenyapan baris 1 baris 2 kolom 1 ya. Pelenyapan baris 2 kolom 1 ya, min 1 3 5 1. Nilainya berapa? Negatif 1 dikurangi berapa? 15. Jadi berapa tuh? Negatif 1 kurangi 15 negatif 16. Gitu ya. M22. Nah, oke. Nah, sekarang ketemunya negatif 9 ya. Ini berapa? 3 dikurangi 12, negatif 9. Sekarang dari minor supaya menjadi kofaktor tinggal dikalikan dengan apa? Tanda. Nah, kalau tandanya plus tadi apa? Berarti sama, kalau tandanya min berarti menjadi berlawanan nilainya. Jadi nilai kofaktornya, nah ini. Nah, nilai kofaktornya ini sama, negatif 9. 1, 2 ganjil, negatif, berarti lawannya. Kemudian ini 1, 3 genap, berarti sama. 2, 1 tandanya ini negatif, apa ganjil, berarti negatif. Jadi lawannya, kofaktornya lawan minornya. Minornya negatif 16, kofaktornya 16. M22 genap, berarti apa? Nilai kofaktor sama dengan nilai minor. Ya, gitu ya. Kita buat tabelnya. Baik, sekarang berikutnya minornya M23. Nah ini, itu sampai hitung ya. M31 gimana? Negatif 2 kurangi 3 negatif 5. M32 berapa? 6 dikurangi berapa? Negatif 6, jadi 12. M33 artinya pelenyapan apa? Baris 3 kolom 3, baris 3 kolom 3, ini kan. Oke, berapa? 3 dikurangi 2 atau berapa? 1. Sekarang kalikan dengan tanda untuk mendapatkan apa? Kofaktor. Kalau yang jumlahnya apa tadi? Ganjil berarti lawannya. Kalau jumlahnya genap berarti sama, ya kan? Ya, karena tandanya positif. Baik, untuk M32. Nah, M32 berarti kofaktornya lawannya ya, karena ganjil. Ini kofaktornya menjadi negatif 19. Kemudian M31 itu genap, berarti sama. M32 5 ganjil, menjadi lawannya, tandanya negatif, menjadi lawannya. M33 genap, berarti apa? Tandanya positif, berarti nilai
Kofaktor sama dengan nilai minornya, yaitu berapa? Negatif 1. Oke, sekarang kita tulis kofaktornya. Kofaktor dari matrik P. Ya, kofaktor 11 negatif 9. Ya, ini baris 1, negatif 9, 10, kemudian negatif 14 ya. Ini baris pertama. Baris kedua 16. Baris kedua berapa? Baris kedua 16, negatif 9, dan berapa? Negatif 19. Kemudian baris ketiga yaitu negatif 5, negatif 12, dan 1. Kita tuliskan di sini. Ya, kita tuliskan. Ya, itu adalah kofaktornya. Kofaktor P. Nah, sekarang adjoin P. Berarti ini kita transpose. Ya, ini kita transpose. Kita transpose baris menjadi kolom, baris menjadi kolom, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Baik. Ini adalah adjoin matrik P. Nah, kofaktor P ditranspose. Nah, ya, oke. Jadi baris diubah menjadi kolom. Baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, baris 3 menjadi kolom 3. Oke. Baik, mungkin perlu contoh bagaimana supaya cepat. Apakah selalu seperti ini? Tidak. Ya, kalau sudah semakin tahu, semakin mahir, tentu akan mempersingkat cara kerja. Ya, contoh satu lagi. Nah, ini ada matrik A. Ini elemen-elemennya. Kita cari minor matrik A. Minor matrik A, pelenyapan baris pertama. Ya, kolom pertama. Ya, itu kan. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 6 dikurangi 0. Ya, 6. Kemudian yang berikutnya, ingat-ingat ya 6 ya. Berikutnya, pelenyapan baris pertama kolom kedua. Berapa? 1 kali 2, 2 dikurangi negatif 3 kali negatif 2, 6. 2 dikurangi 6, negatif 4. Oke. Kemudian berikutnya pelenyapan baris 1 kolom 1 ya, minor berapa? Baris 1 kolom 3 ya. Berapa nilainya? Ini diagonal utama 0 kurangi negatif 9, berarti 9. Kita tulis. Ya, kita tulis ini. Ya, oke. Sekarang berikutnya minor berikutnya. Baris berikutnya. Kita mulai dengan melenyapkan baris kedua. Nah, baris kedua kolom 1. Berapa tuh? Ini negatif 1 kali 2, negatif 2 dikurangi 0 ya. Negatif 2 kurangi 0. Ingat-ingat. Sekarang pelenyapan baris kedua kolom 2. Berapa? 2 dikalikan dikurangi 0 ya. 2 kali 2 4 ya, kurangi 0. 4 kurangi 0 4. Sekarang pelenyapan baris kedua kolom 3. Berapa? 2 kali 0 dikurangi negatif 3 kali negatif 1. Berapa? 0 dikurangi 3 negatif 3. Oke, kita tulis. Nah, berikutnya pelenyapan baris 3 kolom 1. Berapa? 2 dikurangi 0, 2. Pelenyapan baris 3 kolom 2. Berapa? Negatif 4 kurangi 0, negatif 4. Pelenyapan baris ketiga kolom ketiga. 6 dikurangi negatif 1. Ya, hasilnya 6 kurangi negatif 1 jadi 7. Ya. Oke. Nah, sekarang ketemu minornya matrik A, kita gunakan tanda untuk mendapatkan apa? Kofaktor. Nah, kita dapatkan kofaktor matrik A. Nah, kalau tandanya apa tadi? Tandanya positif berarti sama, yang tandanya negatif menjadi berlawanan. Nah, gitu ya. Maka ini menjadi 6, 4, 9. Ya, oke. Ya.
Baris kedua jadi berapa? 2, 4, 3. Oke. Baris ketiga 2, 4, 7. Ya, ini kofaktor dari matrik A. A joinnya, nah, tinggal ditranspos saja. A join matrik A adalah tinggal transpos kofaktornya, baris jadikan kolom. Nah, ini kita tuliskan elemennya biar lebih mudah, ditranspos. Hasilnya adalah baris jadi kolom. Baris jadi kolom. Ini kolom baris 1 jadi kolom 1, baris 2 kolom 2, baris ketiga jadi kolom ketiga. Oke. Ini hasilnya ya gitu. Ya, jadi semakin kemari semakin paham, maka semakin cepat mengerjakan ya dengan teknik-teknik ya yang tidak perlu ditulis, tidak perlu, ya kan? Baik, anak sekalian dan para pengunjung sekalian yang terkasih, ya, yang budiman, tolong untuk support Pak Jana dengan cara apa? Subscribe, like, dan share kepada yang membutuhkan. Oke, saya tunggu sebelum kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Kita berlanjut. Oh, soal latihan. Tentukan adjoin mari matrik berikutnya. Ada 2 soal ya. Tolong untuk dicoba kerjakan. Kalau kurang paham, diputar ulang dari depan. Kalau sendiri tidak bisa, ya Anda bisa belajar bersama-sama dengan teman Anda semua. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang inverse matrix, ordo 2x2 dan ordo 3x3. Terima kasih, sampai jumpa.